Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari kita teruskan untuk pertemuan kajian kitab takrib pada malam hari ini. Masuk ke kitab Ahkamis Syiyam. Kita menerangkan beberapa hukumnya puasa. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ini termasuk salah satu ibadah mahdoh. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini ada ubudiyah, ada juga muamalah, munakahat, dengan hudud, ya, itu ada semua. Maka takrib ini termasuk fikih yang lengkap dan memang dari mulai hukum, termasuk hukum-hukum pidana juga ada diterangkan dalam takrib ini. Termasuk perdata, hukum utang piutang dan sebagainya itu ada. Ini di bab awal masih tetap masalah ubudiyah, ya, fikih ibadah, kemudian nanti fikih muamalah. Baru setelah itu ada munakahat, hudud dan lain sebagainya, termasuk mawaris. Kitab Ahkamis Syiyami utawi kiku kitab nerangake pira-pira hukumnya puasa. Kitab ini menerangkan hukum puasa. Wa huwa utawi shaum. Wa huwa syiyam wasyaumu lan saum iku masdarani masdar karone. Syiyam dan saum itu sama-sama masdar, dua-duanya masdar. Keduanya itu masdar. Makna huma utawi maknane karone, makna dari syiyam dan saum lughatan dalam lughate cara lughat ya. Iku al imsaku, imsak maknanya menahan, secara lughat menahan. Ya memang puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi secara bahasa, imsak itu secara bahasa. Wa syar'an utawi saum ing dalam syariat menurut syarah iku imsakun ngeker menahan an muftirin saking barang kang batalake. Biniyatin dengan niat maksusatin yang tertentu. Jami'an naharin dalam sekabiane waktu siang. Qabilin kang nrimo apa nahar lisyaumi maring puasa. Min muslimin saking wong Islam, aqilin yang berakal, tahirin yang suci, min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Secara syariat saum atau syiyam ini artinya adalah imsak, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa ini sepenuh hari, dari fajar sampai tenggelam matahari ini. Hari yang menerima untuk puasa, menerima untuk bisa dilakukan puasa di dalamnya. Karena ada hari-hari yang tidak bisa untuk kita puasa di dalamnya. Jadi hari yang boleh untuk berpuasa. Dari orang Islam yang berakal suci dari haid dan nifas. Karena ketika ada orang yang dalam kondisi haid kemudian puasa, itu tidak sah puasanya. Ini secara syariat. Jadi kalau pengertian puasa menurut bahasa, imsak, menahan. Secara istilah, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dengan niat yang khusus. Menahan dari sesuatu yang membatalkan ini di semua waktu siang hari, di mana hari tersebut menerima untuk pelaksanaan puasa. Pelaksanaan puasa ini harus dari orang Islam yang berakal suci dari haid dan nifas. Wa syaraitu wujubi syiyami utawi pira-pira syarat wajib puasa. Dari setiap ibadah-ibadah mahdoh itu nanti ada rukun, ada syarat wajib, syarat sah, pokoknya seperti itu. Syarat wajibnya puasa itu ikut salah satu asya'a terlebih pira-pira suwiji-wiji. Ada tiga
tiga hal yang menjadikan syarat wajibnya puasa. Wa fi ba'din nusakhilan iku dalam setengah nusakh, dalam sebagian redaksi kitab yang lain arba'atu asya'a utawi kalimat arba'atu asya. Ada 4 dalam redaksi yang lain. Kalau di sini ada 3, dalam nusakh yang lain ada yang mengatakan 4. Al-Islamu nyatanya di Islam, orang Islam. Jadi yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Wal bulughu lan baligh, yang kedua baligh. Wal aqlu dan ini akal. Wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ngatasi puasa. Wa hadza utawi qudrah ala shaum wa saqitu iku kang gugur ala nuskhati salatati ngatasi nusakh kang nutur telu. Artinya syarat wajibnya puasa dalam keterangan kitab ini ada 3, yaitu Islam, baligh, berakal. Ada nusakh yang lain mengatakan 4. 4 di sini memasukkan qudrah, artinya mampu berpuasa. Nah, qudrah ini yang dalam nusakh yang mengatakan syarat wajibnya puasa hanya 3 itu yang tidak ada. Tidak ada keterangan yang qudrah, karena puasa itu ya wajib bagi semuanya. Ketika kemudian tidak mampu, beda lagi, mungkin seperti itu. Fala yajibu mongko ora wajib apa aswamu puasa ala addadi dzalika ngentase pira-pira lelawane mung madkur. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang memiliki atau memiliki kebalikan dari 3 hal di atas, 4 hal di atas. Bagi selain orang Islam ya nggak wajib. Bagi orang yang belum baligh maka tidak wajib. Bagi orang yang tidak berakal, gila mungkin, maka tidak wajib. Artinya addadi dzalik maka tidak wajib baginya berpuasa. Kalau umpamanya anak kecil, Pak, ini bagaimana berpuasanya? Itu tetap sah sebagai media untuk berlatih. Tapi untuk kewajibannya belum wajib, karena kewajiban bagi orang yang baligh. Wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardhone puasa, kefarduannya. Iku arba'atu asya'an apa pira-pira siji-wiji. Adapun fardunya puasa itu ada 4. Yang menjadi fardu atau rukun lah katakan. An-niyatu niat, nyatanya niat. Yang pertama niat. Jadi puasa itu harus diawali dengan niat. Bil qalbi, dalam hati. Fa ing kana mongko lamun to ana basamu puasa, iku fardhon puasa fardu. Ka Ramadan, kayak puasa Ramadan, aw nadran atau nazar. Ya. Kalau puasanya itu bentuknya adalah puasa fardu seperti Ramadan atau nazar, katakan maunya puasanya itu adalah puasa nazar, fala buddha mengora kena ora min iqa'in niati saking nibake niat lailan dalam waktu bengi. Maka harus adanya niat itu di waktu malam hari, artinya sebelum fajar. Karena niat kongempasi dengan fajar itu sangat sulit, maka harus melakukan niat itu pada waktu malam sebelum ada fajar. Sebenarnya niat ini, redaksi definisi niat adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaannya. Sementara kalau shaum ini pelaksanaan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mengepaskan niat pada saat terbit fajar ini sangat sulit. Maka kemudian Nabi meringankan atau memberikan jalan keluar, memberikan solusi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, man lam yubayyitis syama qoblal fajri fala syama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam hari, maka tidak sah baginya berpuasa. Artinya niat itu benar-benar harus dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar, pas waktu sahur katakan, itu harus sudah niat. Wa yajibulan wajib apa takyinun nentokake fi shaumil fardhi, dalam puasa fardu. Pada saat puasa fardu ketika niat itu harus takyin, harus benar-benar ditentukan puasa apa yang dilakukan. Contoh Ramadan kayak puasa Ramadan. Nama itu somagotin anfati syahri Ramadan. Atau saya niat puasa Ramadan. Kalau nazar ya saya niat puasa nazar dan sebagainya. Kalau bentuknya fardu harus takyin. Wa akmalu niati shaumihi anapun utawi wa akmalu niati shaumihi utawi lebih sempurnane niate puasa Ramadan. Iku ayaqula ing ngucap sapa asyak awaan. Lebih sempurnanya niat puasa Ramadan ini seorang mengucapkan kalimat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala.
Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa hari besok an adai fardhi syahri Ramadan, dari mendatangi fardunya bulan Ramadan hadis sanah di tahun ini lillahi taala, karena Allah. Ini kalau apa mau yang paling sempurna ketika niat, dia mengatakan kalimat seperti itu, saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah taala. Ini fardu yang pertama. Watsani utawi ingkang kaping pindho. Fardu yang kedua iku al imsaku ngeker, menahan anil akli saking mangan wasyurbilan ngombe. Jadi menahan diri dari makan dan minum. Wa ing qalla senajan tos titik apal makulu barang kang den pangan. Wal masyrubulan kang den umbe. Inda ta'amudi nalikane sengaja. Jadi walaupun sedikit ataupun walaupun tahu itu sedikit yang dimakan ataupun yang diminum, ketika memang itu sengaja maka batal. Jadi kalau kemudian ta'amud intinya ya sengaja, walaupun tahu itu yang dimakan itu sedikit ataupun yang diminum itu sedikit, pokoknya intinya batal. Tapi fa'in akala mongko lamun mangan sapa sahas. Ketika seorang itu memakan sesuatu nasian halal, lupa dalam kondisi lali, ketika dia lupa kondisinya. Au jahilan tawa bodoh, pertama kondisi lupa, atau yang kedua au jahilan tawa bodoh. Maunya dia tidak tahu, lam yaftur mongko ora batal sapa syakhs, maka dia tidak dihukumi batal ketika makan dengan sengaja dengan kondisi lupa, atau memang dia tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Kenapa nggak tahu? Ingkana lamun to ono sapa syakhs iku qariba ahdin, esi perjanjinya bil islami lawan Islam. Dia memang orang yang baru masuk Islam dan nggak tahu bahwasanya puasa itu tidak boleh makan, nggak boleh minum katakan. Maka kemudian saat puasa dia malah makan, malah minum. Tapi memang dia benar-benar nggak tahu, karena memang baru masuk Islam, belum tahu aturan puasa, maka tidak batal. Dikasih tahu, puasa kamu nggak boleh makan, ini sudah kadung, ya udah, itu tidak batal. Kan udah dikasih tahu bahwa puasa itu nggak boleh makan dan minum, ya sejak saat itu dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi, dan sudah dikasih tahu, maka berikutnya sudah tidak ada lagi toleransi. Ini ada hukum tidak batal bagi orang yang baru masuk Islam ketika belum ada yang ngasih tahu. Au nasya'a atau cukul atau hidup sapa syakhs ba'idan hale atoh anil ulama sang ulama. Atau memang dia hidupnya itu jauh sekali dari ulama sehingga dia tidak tahu hukum tentang tata cara puasa dan sebagainya. Wa illa lamun ta ora ingkana qariba ila akhirih afdoro mongko jadi batal apa saum. Ketika memang orang itu ya Islamnya sudah lama, hidup juga di tengah-tengah masyarakat yang religius, banyak ulamanya di situ, banyak pengajiannya, kemudian dia makan dengan berdalih, oh saya nggak tahu kalau makan itu sebenarnya nggak boleh ya, waduh saya lupa ini gimana, ini biasanya nggak diterima alasan-alasan seperti itu, karena hampir orang udah tahu yang namanya puasa itu nggak boleh makan minum dan sebagainya, kecuali memang hal-hal yang contoh yang sangat dalam pembahasan, dia nggak tahu tentang hukum bagaimana infus katakan, membatalkan nggak sih infus, itu kan sudah sesuatu yang jelimet, maka ketika dia diinfus kemudian tetap melaksanakan puasa saja karena dia tidak tahu hukum, ya nggak masalah. Watali itu tadi kang kaping telu, yang ketiga dari fardunya puasa yang ketiga, iku al jima'un jima' ami dan hal sengaja, berkumpul berhubungan sama istri dengan sengaja. Wa amal jima'u anapun jima' nasian hal lali, adapun orang tidak kondisi jima' jima' tapi dalam kondisi lupa, bakal akli mongko koyo iku bakal akli mongko koyo hukum mangan nasian hale lali. Adapun ketika kemudian dia seorang itu jima tapi kondisinya lupa, itu hukumnya persis dengan orang yang makan dalam kondisi lupa, hukumnya sama. Yaitu tadi ketika lupa ya tidak batal. Warabi'u utawi kang kaping papat iku ta'ammudul qai'i, ngudi-ngudi muntah. Maksudnya sengaja muntah. Jadi
Kalau kemudian orang tersebut sengaja muntah, maka menjadi batal. Kalau ghalabahu mongko lamun nglindi ing syakhs apa qai'u muntah lam yabtul mongko ora batal apa saumuhu posone syakhs. Kemudian kalau kemudian dia muntah tidak sengaja, tiba-tiba ada kedatangan muntah, katakan mabuk kendaraan, tidak sengaja muntah, tapi kemudian memang tiba-tiba muntah, maka dia tidak batal puasanya. Walladzi ta perkara yuftiru kang batalake apa alladzi yafturu kang dadi batal bihi kelawan alladzi apa asomu sapa asaimu wong kang poso. Sesuatu yang mana orang yang berpuasa itu menjadi batal iku asyaratun 10. Iku asyaratu asya 10 biro-biro suci. Ada 10 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi puasa menjadi batal puasanya. Ahadu hal salah sijine asyarah watani halan kaping lorone. Yang pertama dan kedua ikuma barang wasola kang tumeka apa ma amdan kelawan sengaja ilal jofi maring jerone weteng maring bolongan terus pada lubang yang tembus al munfatihi kang kebuka au ghairil munfatihi atau kang ora kebuka kal musuli kaya tumibo ne mawasol min makmunatin saking tatu ila roksi tumeka maring sirah. Jadi yang pertama dan kedua dari suatu yang membatalkan puasa, yang mana seorang itu menjadi batal puasanya menjadi batal itu adalah sesuatu yang sampai secara sengaja ke dalam jauh ke dalam melalui lubang yang menerus ke dalam tubuh kita dari lubang yang memang terbuka atau yang tidak terbuka, tapi memang masuk. Contohnya di sini seperti masuknya sesuatu itu dari luka yang ada di kepala kemudian masuk ke dalam. Wal muradu dengan dinkar pakai maksudnya iku imsakus shaim. Iku imsakus shaimi oleh ngeker wong kang poso an wusuli ainin saking tumekone ain, tumekone barang ilama maring barang yusama kang den arane apa mak jaufan ing aran jauh aran jero aran weteng. Yang dikehendaki di sini yaitu orang yang berpuasa itu menjaga dirinya dari sampainya barang yang dari luar ini masuk ke dalam ke dalam dirinya, masuk ke dalam tubuhnya, pokoknya dijaga. Baik melalui lubang yang memang ada seperti lubang telinga, lubang mulut, hidung, ataupun dari luka yang memang masuk ke dalam. Wasalisu te kang kaping 3 iku al huknatu manjingake obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah siji dalan loro. Yang ketiga itu adalah memasukkan obat melalui 2 jalan, yaitu jalan depan dan belakang. Wahia utawi huknah iku dawaun obat yuhqanu kang den lebokake kang den leboni bihi kelawan dawa sapa maridu wong kang loro fi qubulin dalam kubul au duburin atau dubur al mu'abbari kang den ibaratake anhuma saking kubul dubur fil matan dalam kitab matan bisabila ini kelawan kalimat sabila ini. Jadi yang dimaksud huknah di sini adalah obat yang dimasukkan pada orang sakit melalui kubul jalan depan ataupun melalui dubur. Yang dimana di dalam kitab matan ini disebutkan dengan redaksi ahadus sabilain, salah satu dari 2 jalan, maunya kubulan dubur. Yang ketiga warabi'u ta ingkang kaping 4, yang keempat iku alqai'u mutah amdan kelawan sengaja. Fa ilam ya ta'ammad mongko lamun ora sengaja sapa syakhs. Kalau kemudian seseorang itu nggak sengaja lam yabtul mongko ora batal apa saumuhu puasane syakhs. Kama kaya keterangan sabak kang sedingin apa ma. Jika memang tidak sengaja ya tidak batal seperti keterangan yang sudah lewat. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku wati amdan kelawan sengaja fil farji dalam farji. Yang kelima adalah wati, artinya berhubungan suami istri sengaja dalam farji. Fala yafturu mongko ora batal apa sapa imu wong kang poso bil jima'i kelawan jima nasian hale sengaja hale lali hale kelalen
kama lupa, kama kayatan sabako kang wis dingin apa ma. Maka tidak batal puasanya seorang sebab jima yang lupa, seperti keterangan yang tadi. Wasadi sudah ingkang kaping 6 iku alinzalu metune mani. Wa huwa inzal iku khurujul mani metune mani an mubasyaratin saking ketemu kulit bila jimain kelawan tanpa jima. Yang keenam yaitu inzal, keluarnya mani yang disebabkan karena memang bertemunya kulit dan tanpa jima, hanya keluar mani saja. Muharraman kana iku den haramake anane inzal ka ikhrajihi kaya oleh ngetokake mani biadihi lawan tangane seseorang, tangane syakhs au ghairi muharram au ghaira muharramin atau ora den haramake ka ikhrajihi kaya oleh ngetokake mani biadi zaujatihi kelawan tangane bojone syakhs au jariyatihi atau jariyah syakhs kelawan budak perempuannya syakhs. Jadi baik keluarnya mani itu dengan cara yang diharamkan seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri atau yang tidak diharamkan seperti keluarnya itu dibantu oleh tangannya istri ataupun jariyah, itu tetap hukumnya adalah batal. Waktaro jalan kejaba, waktaro jalan jabaake sapa musannif bimubasyaratin saking dawuh mubasyarah. Pengecualian dari mubasyarah ini artinya keluaran mani dengan bertemunya kulit. Pengecualiannya itu an khurujil mani saking metune mani bil ihtilami sebab ngimpi. Fala ifdhara mangorana batal iku wujud bihi kelawan ihtilam jazman kelawan pasti. Kalau keluar mani sebab mimpi maka tidak batal. Itu semua sepakat tidak ada batal. Wasabi'u tawi kang kaping 7 ila akhiril asyrati maring akhir 10 itu 7 8 9 10 4 ini iku al haidu haid wa nifasul nifas wal jununulan aidan gila waridatulan murtad. Jadi 7 sampai 10 ini haid, nifas, gila dan murtad. Famata toro amangko ing dalam kapan-kapan anyar teko apa syaun wiji-wiji minha saking arba'ah fi asna isyaumi dalam tengah poso abdalahu mangko batalake apa syai ing saum. Maka kapan kok ada sesuatu dari 4 hal di atas, kemudian ketika orang itu puasa kok ada 4 hal di atas salah satunya itu, maka otomatis itu akan membatalkan. Ada pas puasa, kemudian ada haid, batal, ada nifas, batal. Kemudian datang gila, maka batal juga. Murtad, batal juga. Yustahabbulan dan sunahake fisomin dalam poso. Apa salah satu asya'a telu biro-biro suwiji. Ada 3 hal yang disunahkan ketika berpuasa. Ahadu hal dari salah sah ikut takjilul fitri age-age buka. Cepat-cepat berbuka. Yang pertama, cepat-cepat berbuka. Intahaqqa qala mentawis nyata apa hurbus syamsi surupe srengenge. Ketika memang benar-benar sudah nyata tenggelamnya matahari, maka cepat-cepat berbuka. Maunya cepat-cepat dibatalkan walaupun hanya dengan minum. Fa in syakka mengolah montoh mang sapa syakhs ketika dia ragu ya fala yu'ajjil mongko ora ngage-ngage sapa syakhs alfitra ing buka. Fala yu'ajjilu mongko ora ngage-ngage sapa syakhs alfitra ing buka. Ketika kemudian dia ragu apakah sudah tenggelam matahari atau belum, maka tidak disunahkan untuk takjil, untuk cepat-cepat berbuka. Cepat berbuka itu memang kalau sudah nyata-nyata benar sudah takjil. Allahu Akbar, Allahu maghrib jelas, maka cepat-cepat berbuka. Jangan nanti aja lah. Kalian habis tarawih. Kalau makan terserah, tapi kalau berbuka cepatnya takjil itu ya bisa dengan kurma, bisa air saja, pokoknya dibatalkan. Payusanulan dan sunaka apa ayat turo yento buka sapa syakhs ala tamrin ing atase kurma. Dan sunnah bagi seorang itu berbuka dengan kurma. Wa illa lamun to ora ala tamrin fama in mongko banyu. Kalau enggak ya air saja. Cukup air. Watani utawi kang kambing pindho dari kesunahan puasa ini. Tadi cepat-cepat buka. Watani kambing pindho takhirus sahuri ngakhiraken sahur. Sahurnya agak diakhirkan. Malam yakok selagine ora tumiba apa sahur fisyakin dalam pemangmangan. Jangan sampai mengakhir sahur sampai dia itu jadi ragu dulu.
sudah subuh belum, tadi saya minum itu sudah subuh belum ini? Hanya menjadi ragu. Kalau sudah seperti itu ya malah tidak harus imsak tapi tidak sah puasanya. Fala yu akhiru mongko orang akhiraken sapa sahes. Mongko orang akhiran sapa sahes ing sahur. Kalau sampai waktunya itu sampai menjadi ragu. Wa yahsululan hasil apa asahur sahur biqaulil ukli kelawan sedike barang kang den pangan. Wasyur bilang kang den umbe. Jadi sahur itu sudah hasil dengan makan sedikit lah, katakan makan buah satu, katakan dengan minum saja itu sudah hasil, sudah dikatakan sahur. Tidak, yang dimaksud sahur itu kemudian harus makan nasi dan sebagainya. Minum air 2 gelas yang hangat itu sudah sama, sudah dihukumi sunah, mendapatkan kesunahan sahur. Wasali itu tega kambing telu. Yang ketiga, ikut tarkul hujri, ninggal kalam kang jember. Ail fuhsi tegese kalam kang jember, meninggalkan kalimat-kalimat omongan-omongan yang tidak senonoh, yang tidak baik. Minal kalami saking omongan al-fahisi kang jember, jadi meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Faya sunu mongko ngrekso sapa soim wong kang poso lisanahu ing lisane soim, maka orang yang berpuasa harus menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya kemudian mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Apa saja ini? Contohnya anil kadibi saking goroh, berbohong. Wal ghibatil ghibah. Ghibah ini gosip atau ngerasani, bercerita dengan kejelekan-kejelekan seorang atau cacat-cacat seorang. Wa nahwi dzalika sebagaimana madkur. Kasyatmi kaya syatmi itu misui, atau kalau dalam bahasa ini ya mencaci maki. Baik di hadapannya maupun mencaci maki di belakang. Wa in syatamahu mongko lamun to misui ing shaim sabahadun, salah sijine wong, kalau ada seorang kemudian mencaci maki kita yang sedang berpuasa, fal yaqul mongko becik ngucap sapa shaim marrataini kelan rong ambalan au salatan atau telu. Kalau ada orang mencaci maki diri kita yang kondisinya kita sedang berpuasa, katakan, maka ucapkan ya dengan hati ataupun dengan lisannya, inni shaimun, saya sedang puasa. Ini satamani sini ku shaimun kang puasa. Mengatakannya itu imma bilisanihi ana kalane kelawan lisane shaim, kama kaya tangan olah kang ndika ingma sapa Nawawi Imam Nawawi fil adzkar dalam kitab adzkar, au biqalbihi atau kelawan atine shaim, baik dengan lisan seperti keterangan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab adzkar, atau dengan hatinya. Kama kaya tangan naqalahu kang nukil ingma sapa Rafi Imam Rafi'i anil a'immati saking bira-bira imam. Waqta tasara lan ngarap cukup sapa Imam Rafi'i alaihi ngatase maqalahu, atau dengan hatinya seperti apa yang dinukilkan Imam Rafi'i dari menukil dari sebagian imam. Dan Imam Rafi'i sudah mencukupkan mengatakan ini shaim itu dengan menggunakan hatinya saja, nggak usah diucapkan. Jadi ketika ada orang mencaci maki kita dalam kondisi kita berpuasa, kan itu cukup saya puasa. Tapi mengatakan seperti itu dalam hati. Kalau yang Nawawi enggak dalam hati, tapi yang benar-benar diucapkan secara lesan, benar-benar saya sedang berpuasa. Biar yang mencaci maki pun tahu bahwa wah, saya mencaci maki, diingatkan juga ternyata orang ini sedang berpuasa nih. Jadi, atau juga niatnya juga mengingatkan juga ketika orang sedang berpuasa jangan mencaci maki, nanti batal puasanya, nanti percuma yang dilakukan itu. Bisa juga seperti itu alasannya. Wa yahrumu syiamu khamsati ayyamin al-idani wallahu alam bisawab. Sementara itu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kita nanti diputus di pertengahan ini, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan materinya di pertemuan yang akan datang. Intinya pada saat kita berpuasa itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat wajib. Jadi yang wajib berpuasa kita harus tahu, walaupun ada orang yang belum balik kemudian kita melatih untuk berpuasa, itu sah untuk melatih. Karena anak-anak kecil sekarang usia SD kelas 1, kelas 2 sudah berlatih puasa dan bahkan sudah sampai 1 hari full. Makanya banyak yang tidak puasa justru orang-orang tua ini. Kalau anak-anak malah latihan puasanya semangat sekali. Yang kedua, menjaga hal-hal yang menjadi bagian dari rukun puasa, baik itu niat,
imsak dan sebagainya. Kemudian menjaga juga dari hal yang membatalkan puasa. Kalau itu semua sudah, kemudian masuk melangkah ke hal-hal yang menjadikan sunnah. Seperti antara lain tadi disampaikan berbuka yang jelas, ketika sudah waktunya jelas ya cepat-cepat berbuka. Sahur juga dilaksanakan. Karena ada hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian semua karena dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya sahur itu memang dianjurkan sekali oleh Nabi. Dan untuk takwawi, untuk supaya kuat. Tapi ingat, sahur di sini bukan kemudian harus makan, itu tidak. Cukup dengan minum itu sudah hasil sahur. Dengan makan buah katakan itu sudah hasil sahur. Tidak dia mana nih sahur itu berarti harus makan satu piring atau setengah piring, enggak. Minum saja sudah mendapatkan kesunahan sahur. Kemudian menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan, baik itu kata-kata yang kotor, kemudian berbohong, hibah, bahkan kemudian mencaci maki seseorang. Itu sementara yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diberi keterangan barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.